Oke, jadi pada hari ini, Selasa 13 Mei, Samsung akhirnya merilis flagship mereka yang sudah pernah dikasih teaser pada Januari lalu, yaitu adalah Samsung Galaxy S25 Edge. Pada intinya, Galaxy S25 Edge adalah varian tipis dari seri Galaxy S25, dengan spesifikasi yang bisa dibilang itu antara Galaxy S25 Plus dan Galaxy S25 Ultra. Nah, karena saya tinggal di Korea, saya berkesempatan nih untuk nyobain secara langsung gimana sih Galaxy S25 Edge tersebut, dan pertama kali saya lihat langsung itu beneran ternyata HP-nya itu tipis banget ya, meskipun sebenarnya ketipisan seperti ini saya sudah pernah lihat sebelumnya pada Galaxy Z Fold 6. Dari pandangan pertama kelihatan desainnya tuh bisa dibilang sangat-sangat oke lah, sangat-sangat kelihatan premium ya. Terlihat di belakangnya tuh udah housing kamera gede banget seolah memperlihatkan oh ini kameranya mungkin sangat-sangat mantap. Padahal sebenarnya mungkin inilah efek di mana bodinya itu dibikin sekian tipisnya sehingga kamera jadi terlihat besar. Material dari bodinya itu sendiri berupa kaca di bagian depan dan belakang, yaitu adalah Corning Gorilla Glass Ceramic 2, di mana ini bisa dibilang adalah teknologi terbaru dari Corning ya. Nah, untuk frame-nya itu dia terbuat dari titanium seperti yang kita temukan pada Galaxy S25 Ultra. Mungkin Galaxy S25 Edge itu pakai titanium agar bodinya itu ringan namun juga tetap kokoh. Nah, ngomong-ngomong soal ringan, Galaxy S25 Edge itu bobotnya sama dengan Galaxy S25 biasa dengan ukuran layar sebesar Galaxy S25 Plus. Dan tentu saja bintang utama dari segi bodi untuk Galaxy S25 Edge adalah tipisnya ya, di mana tipisnya itu adalah 5,8 mm aja. Dia jauh lebih tipis ketimbang Galaxy S25 yang biasa dan dia hampir sama dengan Galaxy Z Fold 6. Supaya kebayang seberapa tipis HP-nya, lihat nih USB Type-C-nya aja sudah hampir setebal HP-nya. Nah, tapi impresi awal saya begitu saya megang Galaxy S25 Edge untuk pertama kalinya, jujur ini mungkin bukanlah HP yang paling ergonomis ya, karena dia itu cukup besar, 6,7 inci secara ukuran layar, tapi dia juga tipis ya, dan sisi sampingnya itu hampir rata. Sehingga bisa dibilang beli case itu hampir wajib lah, agar kita tuh bisa menggunakan Galaxy S25 Edge itu dengan nyaman dan merasa aman. Meskipun ya ini sebenarnya agak-agak bertolak belakang dengan semangat kita pengen HP setipis mungkin. Dari segi layar bisa dibilang spesifikasinya itu sama persis dengan Galaxy S25 Plus ya, di mana dia itu dapat layar 6,7 inci dan AMOLED. Dari segi chipset dia juga tidak dibedakan dengan Galaxy S25 lainnya, di mana dia dapat Snapdragon X Elite. Tapi bedanya di sini adalah Snapdragon X Elite itu entah kenapa dia cuma dikasih 7 core ya, mungkin karena bodinya itu tipis. Khawatir coolingnya itu nggak sanggup, padahal di dalam bodinya S25 Edge ini terdapat vapor chamber. Udah gitu dia juga masih dijejelin wireless charging. Jadi sebenarnya apa sih yang dikorbankan dari HP setipis itu? Mungkin Anda sudah kebayang jawabannya apa, tapi kita akan bahas itu sesaat lagi. Karena sekarang kita akan bahas soal kamera dulu, di mana menurut saya ini adalah kompromi yang cukup menarik ya, di mana kamera utamanya itu adalah kamera dari Galaxy S25 Ultra ya, dimana menurut saya ini adalah salah satu yang cukup bisa saya apresiasi karena artinya Samsung itu memberikan main sensor utama dari kamera itu yang terbaik yang bisa mereka berikan saat ini ya. Meskipun ya sayangnya nih ultra wide-nya itu pakainya 12 megapiksel, dimana ini sepertinya sih diambil dari Galaxy S25 Plus. Karena untuk yang versi ultra, yang ultra wide aja dapat 50 megapiksel. Jadi minimal banget nih kalau kita foto-foto dengan Galaxy S25 Edge, ekspektasinya itu harusnya secara kualitas gambar dari main sensor dari kamera utamanya itu bakal sebagus S25 Ultra. Nah, untuk harga sendiri saya sudah bilang di awal kalau Galaxy S25 Edge itu diposisikan antara Galaxy S25 Plus dan Galaxy S25 Ultra ya. Dimana untuk harganya sih kemungkinan akan sama ya. Meskipun untuk saat ini nih di website resmi Samsung Indonesia belum keluar harganya. Kalau saya tanya di sini sih di Korea itu saya dapat informasi begitu saya tanya salesnya ini berapa nih harganya. Dia memberikan untuk HP-nya aja tanpa bonus itu adalah 1,463 juta won ya. Atau kalau dirupiahin itu ya kurang lebih 17 juta rupiah. Tapi ya ini perlu dicatat nih, kalau saya itu pertama nanya langsung di Samsung resmi ya. Jadi saya langsung nanya di showroomnya Samsung. Biasanya sih kalau di third party seller atau mungkin bahkan Samsung resmi di Indonesia, harganya itu bisa lebih murah. Nah, sebagai perbandingan berikut di layar adalah perbandingan harga Galaxy S25 reguler, Galaxy S25 Plus, dan Galaxy S25 Ultra pada saat ini. Nah, sekarang saya akan bahas kompromi terbesar dari Galaxy S25 Edge ya, di luar tadi kamera, yaitu adalah baterai ya. Jadi baterainya itu dia yang paling kecil dari S25 series ya, dimana ukuran baterainya hanya 3900 mAh, dimana ini lebih kecil ketimbang Galaxy S23 biasa ya. Dan Samsung dari informasi yang saya dapatkan itu dia belum menggunakan baterai berteknologi silikon karbon, dimana biasanya itu densitasnya lebih tinggi dan dia tuh bisa bikin baterainya itu tipis tapi kapasitasnya tetap besar. Nah, ini jadi sedikit agak mengkhawatirkan ya, karena pertama layarnya Galaxy S25 Edge itu dia lebih besar ketimbang S25 yang reguler ya. Tapi baterainya juga lebih kecil. Ini artinya kemungkinan besar baterai life dari Galaxy S25 Edge itu ya yang sudah hampir pasti dia akan lebih cepat drop ketimbang Galaxy S25 biasa. Nah, kenapa demikian? Kenapa Samsung itu kok nggak pakai silikon karbon ya?
Saya kurang tahu juga ya jelas, tapi ya kemungkinan mungkin Samsung itu tidak cukup punya waktu untuk mengamankan stok dari baterai silikon karbon supaya mereka itu bisa mass production dari Galaxy S25 Edge. Dimana kalau kita lihat nih, kalau kita perhatikan pasar saat ini, kebanyakan yang punya baterai silikon karbon itu adalah HP-HP dari China ya. Mungkin karena di China itu sudah banyak, jadi stoknya sudah mapan. HP-HP dari yang brand China itu bisa memakai baterai silikon karbon. Jadi untuk Galaxy S25 Edge, menurut saya HP yang satu ini nih mungkin pasarnya tuh sangat-sangat terbatas ya, dimana orangnya itu pengen layar besar. Jadi ini orang-orang yang pengen punya flagship layar besar tapi tetap ringan dan plus tipis juga. Saya sendiri adalah salah satu orang yang agak males kalau beli HP besar karena ya berat ya. Dan adanya Galaxy S25 Edge ini harusnya sih secara teknis ini saya harusnya menjadi target pasarnya. Tapi sayangnya ini masalahnya dia agak mahal ya. Bahkan dia itu sudah mendekati harganya S25 Ultra. Plus dia juga kehilangan lensa telefoto ya. Jadi karena saya itu cukup suka pakai telefoto belakangan ini dengan HP saya saat ini yaitu adalah Google Pixel 9 Pro yang sekarang lagi pakai buat rekam. Ini yang menurut saya jadi loss lah buat saya. Nah, untuk memberikan rekomendasi beli atau tidak mungkin agak terlalu dini ya karena saya tidak dapat unit reviewnya. Tapi kalau dari perkiraan saya sih, mungkin kalaupun Anda pengen HP yang tipis tapi powerful dan speknya juga bagus ya, mungkin ada baiknya Anda tunggu setahun lagi lah. Mungkin HP pun pasti lebih bagus kalau setahun lagi dong. Tapi khusus untuk Galaxy S25 Edge ini sudah sangat-sangat jelas keterbatasannya, yaitu adalah soal baterai ya. Dimana kalau tahun depan ya, misalnya banget nih, mungkin spek chipset itu nggak beda jauh, tapi baterainya mungkin pakai silikon karbon yang mungkin bisa naikin kapasitasnya di, ya katakanlah 4.500 atau mungkin 5.000 mAh, itu mungkin akan sangat-sangat signifikan bedanya dari segi battery life ya. Saya nggak yakin kalau Samsung akan berani sampai mungkin nyetak sampai 6.000 mAh ya, mengingat track record Samsung untuk baterai ini mereka punya kenangan pahit ya dari Galaxy Note 7, sehingga saya yakin versi berikutnya, versi tahun depan ini akan nambah baterainya, tapi jangan berharap kalau bakal misal sampai 6.000 atau bahkan 7.000 mAh. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lebar teknologi lainnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.